Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sekolah Indonesia Channel. Pada kesempatan kali ini Sekolah Indonesia akan membagikan salah satu jenis soal tes CPNS, yaitu belajar tes analogi verbal. Bagi kalian yang sedang menunggu pembukaan tes CPNS 2021 yang insya Allah akan segera diumumkan oleh pemerintah, entah kapan itu, kalian bisa curi start belajar lebih awal tentang soal-soal CPNS yang kemungkinan besar akan keluar di tahun 2021. Sebelum kita belajar, jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Oke, kita akan belajar tes analogi verbal. Bentuk tes ini masuk ke dalam kategori tes intelijensi umum kemampuan verbal sesuai Permen Pan RB nomor 23 tahun 2019. Seperti yang kita ketahui, dalam tes seleksi kompetensi dasar ada 3 jenis tes, yaitu tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, dan tes kepribadian. Nah, seperti biasanya saat pembukaan pengumuman atau pembukaan CPNS pada tahun ke tahun, pemerintah dalam hal ini Menpan RB akan mengeluarkan Permen Pan RB yang di dalamnya terdapat kisi-kisi dari tes seleksi kompetensi dasar. Nah, di dalam kisi-kisi tersebut nanti ada 3 jenis soal tersebut, yaitu TWK, TU, dan TKP. Dan di dalam TWK, TU, TKP tersebut nanti akan dijabarkan lagi soal-soal atau materi-materi yang bisa kalian pelajari. Nah, karena seleksi 2021 ini belum dibuka, jadi kisi-kisinya pun belum ada, maka kali ini kita akan belajar sesuai dengan kisi-kisi tahun lalu. Di dalam kisi-kisi tahun lalu terdapat tes analogi verbal. Apa itu tes analogi verbal? Oke. Analogi verbal atau korelasi makna masuk ke dalam kemampuan verbal. Ini di dalam TIU, tes intelijensi umum. Tes analogi verbal bertujuan melihat pemahaman Anda terhadap hubungan antar kata. Dampak positifnya adalah kemampuan untuk memahami permasalahan. Jenis soal dalam tes ini meminta Anda untuk mengidentifikasi atau mencari kesetaraan atau padanan hubungan antar kata yang diberikan. Kesetaraan hubungan ini harus dianalisis secara cermat untuk mendapatkan jawaban yang tepat. Bingung kan kalian? Oke, dilanjut aja dulu, nanti kalau udah sampai ke contohnya yakin 100% kalian akan paham. Tes analogi merupakan ujian untuk memahami hubungan antar kata yang sesuai dengan pola tertentu. Hubungan antar kata pada setiap soal belum tentu sama, jadi peserta harus memahami hubungan antar kata pada setiap soalnya. Terkadang pengetahuan umum dibutuhkan untuk mengetahui hubungan antar kata. Jadi pada tes analogi ini kalian akan mencari hubungan dari sebuah kata. Nanti dikasih sepasang kata yang memiliki hubungan tertentu. Nah, inilah tugas kalian nanti ya. Oke, lanjut dulu ya. Hubungan antar kata terdapat beberapa macam, yaitu definisi, jenis, fungsi, derajat, karakteristik, bagian, keseluruhan, sebab akibat, dan lain sebagainya. Oke, lanjut dulu. Nanti kalau udah sampai ke contoh pasti bisa, pasti. Ada 3 tipe dari tes analogi ini. Yang pertama melengkapi pasangan analogi, memilih pasangan analogi, dan yang ketiga analogi ganda. Nah, jadi kayak gini nih. Bentar ya. Ini yang pertama. Yang pertama nanti kalian akan dikasih 3 kata seperti ini, ya kan? Kata pertama, kata kedua, kata ketiga, dan kata keempat. Nah, tugas kalian adalah mencari kata keempat. Antara kata pertama dan kata kedua memiliki hubungan khusus. Nah, hubungan ini harus sama dengan pasangan yang kedua ini. Nah, jadi kalian harus mencari apa sih hubungannya antara kata pertama dan kata kedua. Kalau udah ketemu, diaplikasikan ke kata ketiga dan kata keempatnya akan kalian
temukan dengan sangat mudah. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, memilih pasangan analogi. Kalian akan dikasih sebuah pasang satu pasang kata yang terdiri dari kata pertama dan kata kedua. Laki-laki akan memiliki hubungan khusus, apa itu sebab akibat atau yang lain atau bagian. Nah, tugas kalian adalah mencari kata ketiga dan kata keempat atau pasangan yang kedua. Yang penting kalian harus menemukan hubungannya terlebih dahulu. Untuk yang ketiga agak susah nih. Ya, ada dua pasang kata namun kata yang kedua kosong semua. Ini agak susah. Pokoknya intinya kalian harus menemukan hubungannya terlebih dahulu. Oke, kita lihat contohnya ya. Contoh soalnya ada cuaca, titik-titik, fosil. Jawabannya, cuaca dipelajari pada ilmu meteorologi, sedangkan fosil dipelajari pada ilmu antropologi. Nah, di sini hubungannya kok di sini asosiasi. Lebih tepatnya dipelajari di mana? Nah, cuaca dipelajari di meteorologi, sedangkan fosil dipelajari di antropologi. Kalau yang A gimana? Fosil titik-titik museum. Fosil disimpan di museum. Cuaca disimpan di BMKG. Kan nggak nyambung, jadi salah. Nah, yang lainnya juga pasti hubungannya salah lah. Oke, kita ke contoh soalnya ya. Yang pertama, pedas -2 Lombok. Ini jelas ini. Lombok rasanya pedas. Berarti jawabannya gula rasanya manis. Nah, pedas Lombok merupakan hubungan rasa. Nah, di sini hubungannya ketemu nih, rasa kan dari suatu makanan. Maka Lombok memiliki rasa yang pedas, gula memiliki rasa yang manis. Udah jelas ya? Oke, lanjut. Oke. Karet getah. Karet terbuat dari getah. Nah, ketemu hubungannya, terbuat. Ini salah satu tipsnya juga bisa digabung menjadi sebuah kalimat ya. Karet -2 getah. Karet terbuat dari getah. Maka yang mana? Kelapa terbuat dari santan? Salah dong. Sawit terbuat dari minyak? Apalagi kebalik ya. Tebu terbuat dari gula? Itu pun kebalik ya. Aren terbuat dari nira. Gimana? Kita lihat jawabannya. Oke. Pembahasan. Karet terbuat dari getah, sedangkan aren terbuat dari nira. Jelas jawabannya D. Ya, lanjut. Catur skakmat. Wih, catur skakmat. Apa itu? Sebelum kita lihat pembahasannya ya, kita analisis terlebih dahulu. Catur selesai kalau skakmat. Pakar renang selesai kalau kupu-kupu. Pengacara selesai sarjana hukum. Tinju selesai kalau knockdown. Temu kan? Nah, kalau kita udah tahu hubungannya, gampang kita mencarinya. Jadi jawabannya yang C. Dalam olahraga catur, skakmat merupakan istilah yang menandakan salah satu pemain telah kalah. Begitu juga istilah knockdown yang menjadi istilah atau yang menandakan pemain lawan itu kalah pada olahraga tinju. Jawabannya yang C. Jadi kalian hanya mencari hubungannya saja. Oke, gampang kan? Lanjut. Rokok, asbak, air, titik-titik. Rokok asbak, apa itu? Rokok asbak. Oke, dianalisis dulu ya. Kalau masih butuh waktu untuk mikir, ini aja, di pause aja. Pause. Rokok asbak. Rokok dibuang di asbak. Kalau air dibuang di mana? Apakah di ember, keran, selokan atau selang? Jelas ya jawabannya. Yang mana? Rokok asbak. Tempat pembuangan rokok adalah asbak, sedangkan tempat pembuangan air adalah selokan. Gampang kan coy? Gampang sekali. Oke, lanjut. Daun teratai, duri, titik-titik. Wis. Hai, ngeri nih. Daun teratai, duri, titik-titik. Teratai itu daun.
daun itu teratai. Duri, kaktus, duri, ranting, duri kamboja atau duri pasir. Nah, bingung kan? Nyarinya ini agak susah nih. Apa ini hubungannya nih? Kita lihat aja. Teratai mempunyai daun, kaktus mempunyai duri. Apakah teratai mempunyai daun, kaktus mempunyai duri? Apakah ini sebuah hubungan yang tepat? Nah, ini analisis Anda harus 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 detail gitu ya. Teratai, daun, kaktus, duri. Oke, lanjut. Air, haus, nasi, titik-titik. Haus minum air. Jelas, lapar makan nasi. Jelas itu mah gampang C jawabannya kan. Oke, lanjut. Lebah, madu, cendrawasih, titik-titik. Madu dihasilkan oleh lebah atau lebah menghasilkan madu. Cendrawasih, apakah bulunya, burung, daging, suara, atau telur? Jawabannya adalah bulu. Bulu cendrawasih kan cantik kan ya. Madu, lebah menghasilkan madu, cendrawasih menghasilkan bulu. Kenapa nggak daging? Kenapa nggak suara? Kenapa nggak telur? Yang terkenal dari cendrawasih kan bulu ya kan. Lebah menghasilkan madu, cendrawasih menghasilkan bulu. Biasanya kalau cendrawasih itu diburu orang, itu yang dicari bulunya, ya kan? Bulunya yang cantik ya kan. Makanya ditangkap lah cendrawasih itu. Bukan karena dagingnya. Kalau dapat cendrawasih kan lucu ya, kalau dapat cendrawasih terus disembelih, dibakar. Lucu. Jadi yang dicari ya bulunya yang bagus. Jadi lebah menghasilkan madu, cendrawasih menghasilkan bulu yang cantik. Oke, lanjut. Bulu hidung, udara, alis, titik-titik. Bulu hidung itu menyaring udara. Kalau alis menyaring apa alis? Apakah debu, apakah keringat? Jadi di sini antara keringat, kotor, dan debu. Yang mana jawabannya? Jawabannya adalah keringat. Nah, kalau di sini berfungsi menyaring udara yang masuk, sedangkan alis berfungsi melindungi mata dari keringat. Berarti hubungannya fungsi ini. Fungsi dari bulu hidung adalah untuk menyaring udara, sedangkan fungsi dari alis adalah untuk melindungi mata dari keringat. Ya, lanjut ya. Di kampung ada sawah, di kota ada apakah rumah, kandang, mercusuar, sekolah, atau gedung? Ya, jawabannya ya gedung lah, jelas ya. Di kampung banyak sawah, di kota banyak gedung. Ya, lanjut. Janji harus dibuktikan, ucapan harus apakah di perjalanan, atau di persetujuan, atau di perbuatan, atau di tindakan, atau di kalimat? Jawabannya adalah janji harus diikuti dengan bukti, ucapan harus diikuti dengan tindakan. Ya, lanjut. Ada sebab, ada akibat, ada premis, ada kesimpulan, guys. Sebab lawannya adalah akibat, premis lawannya adalah kesimpulan. Oke. Mudah ini tadi ya. Jawabannya bulu. Beo. Beo itu yang dicari apa dari beo? Suaranya yang bagus. Kalau sapi ya dagingnya lah, jelas. Orang nyari beo untuk dilihat atau didengar suaranya kan. Wah, suara beo bagus nih. Kalau sapi ya gemuk, ya jelas dagingnya kan. Sapi yang dimanfaatkan adalah dagingnya, sedangkan beo yang dapat dimanfaatkan adalah suaranya. Bersih, kotor, tinggi. Bersih lawannya kotor, tinggi lawannya rendah. Jawabannya A. Nasi terbuat dari beras, tape terbuat dari ubi. Lanjut. Baju, pakaian, beras. Waduh, sulit nih. Baju itu pakaian. Kalau beras itu apa? Apakah padi atau pangan? Ya, jawabannya jelas ya, pangan ya. Jadi baju adalah pakaian, beras adalah pangan. Sungai, jembatan. Untuk melewati sungai harus ada jembatan. Menyelesaikan masalah harus ada apa ini? Jalan keluar. Sungai harus ada jembatannya untuk bisa menyeberang, sedangkan masalah harus ada jalan keluarnya untuk bisa selesai.
Lanjut, matahari itu terang, api itu ya jelas panas lah. Kan nggak mungkin jawabannya menyengat kan ya, apalagi salju kan. Lanjut, siswa itu tugasnya belajar. Siswa tugasnya belajar. Ilmuwan tugasnya siswa tugasnya belajar. Ilmuwan tugasnya meneliti. Lanjut, umum lazim langsing. Umum kalau sama lazim kan sama ya. Kalau langsing ya ramping, sinonim berarti ini ya hubungannya. Air, es, uap. Air kalau dipanaskan jadi dipanaskan. Air kalau didinginkan jadi es, atau es kalau dipanaskan jadi air. Uap berarti ini dari kanan ya. Es dipanaskan jadi air. Air dipanaskan jadi uap. Nah, sampai ini didinginkan, dipanaskan sama aja ya. Mana yang lebih gampang hubungannya bisa kalian cari sendiri. Tambang itu emas. Emas ada di tambang. Yang ada di laut apa? Karang. Bisa kan? Gampang kan? Lanjut. Anjing itu binatang, apel itu buah, jelas. Televisi mengeluarkan gambar, radio mengeluarkan suara. Oke, lanjut. Telepon itu alat komunikasi, sepeda alat transportasi. Kertas, pena, dinding. Kertas ditulis dengan pena, dinding dicat dengan kuas. Oke, sekarang ke tips dan trik. Yang perlu Anda perhatikan dalam menghadapi soal jenis ini adalah menemukan kata kunci atau hubungan khusus atau unik dari dua atau lebih kata yang diberikan. Jadi kalian harus menemukan hubungan antar kata dari sebuah pasang kata. Semakin khusus atau spesifik, semakin mudah untuk menemukan hubungan yang paling sesuai. Jadi kalau kalian bimbang nih antara dua jawaban, cari aja yang paling khusus dari kedua pasang tersebut ya. Jadi yang paling khusus itulah yang paling sesuai. Jika hubungan bersifat terlalu umum, maka alternatif jawaban biasanya masih sulit untuk ditentukan yang paling tepat. Jika telah menemukan hubungan kata tetapi masih bingung, buatlah kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat dengan menggunakan hubungan analogi yang ada. Nah, kalau kalian bingung, enggak bingung juga sih, malah lebih gampang ya. Lebih gampangnya kalian jadiin kalimat saja. Misalnya seperti ini ya. Ada pena, tinta, kertas. Urutannya kan alat, bahan, medium. Pena diisi tinta, ditulis di kertas. Kuas diisi cat, digunakan atau ditulis di tembok. Gampang kan? Jadi dibuat kalimat aja. Pena diisi tinta, digunakan di kertas. Kuas diisi cat, digunakan di tembok. Menggunakan kata lebih mudah. Oke, itulah sedikit soal CPNS jenis analogi yang masuk dalam tes intelijensi umum. Jangan lupa klik tombol subscribe karena nanti akan ada soal-soal lainnya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.